pinjam pustaka dari mana itu kita lihat. Lalu yang ketiga itu perancangan kita bikin penelitian secara kalian. Gimana bagus kalian? Saya lebih bagus perancangan. Oke. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke bagian 11 sekarang ya. 10 teman-teman. 10 ya. 12. Ini apa pertemuan terakhir untuk hari Selasa ya. Selasa minggu depan kita akan lagi pertemuan Selasanya. Oke. Nah, sudah 12 sudah 12 oke. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke storytelling. Nah, kalau berapa kali kita lihat dari pertemuan sebelumnya, sebelum aku lanjut, aku mau menekankan dulu persepsi tentang big data. Jangan sampai kalian keluar dari kelas ini kalian bilang oh big data ini nih. Jadi big data itu adalah teknologi, ya, teknologi yang memproses data, ya, dari yang datanya volume besar, velocity-nya besar, veracity-nya besar, quantity-nya besar, atau memiliki value yang besar, ya, itu teknologinya, ya. Salah satu cara memproses itu kita lihat banyak caranya, ya. Nah, salah satu yang kalian sudah pelajari di tengah-tengah situ ada namanya machine learning sama data mining di bagian tengah-tengah itu prosesnya itu ya. Jadi big data itu adalah teknologi. Jadi dari awal sampai dapat hasilnya. Oke, dia menggabungkan banyak bagian. Jadi jangan anggap big data itu hanya masukin data keluar hasil. Enggak, dia adalah proses, teknologi prosesnya. Jadi kalau dibilang itu bangun rumah itu sensipil, enggak. Bangun rumah sensipil adalah proses dari awal sampai akhirnya. Tapi kalau software engineering apa? Dari awal sampai akhirnya, mulai dari requirement segala macam. Betul, kita mulai dari dapat datanya, mikirinnya, pilih program ini, pilih program ini, pilih program ini sampai keluar. Jadi satu pipeline besar big data itu ya. Jadi supaya kalian punya persepsi benar bahwa big data itu bukan hanya satu proses, tapi banyak proses yang digabungkan sehingga bisa mengproses atau mengolah atau menerima data sehingga bisa digunakan. Oke? Nah, salah satu ya setelah kita proses semua itu, masalahnya sekarang adalah gimana cara kita gunakan. Di awal sekali kita kemarin sudah menceritakan tentang data, information, knowledge, wisdom. Oke, data apa data? Ingat contohnya? Kalau saya ceritakan apa data? Data itu contohnya siapa nama kamu? Ilham. Nah, Ilham. Kalau kita bilang Ilham, ya itu ya informasi adalah dia ilham baru dari informasi. Kalau ilham aja itu data karena nggak ada penunjuk atau menunjukkan apa gitu. Kalau bilang dia ilham atau nama ilham gitu, itu baru jadi informasi. Jadi ada maknanya gitu. Kalau data maknanya belum tentu ada, walaupun ada itu tapi belum ketahuan, ya. Mesti ada tabel segala macam baru itu bisa dibilang jadi informasi. Oke, tapi kalau tabel aja kayaknya sudah jadi ini belum? Sudah jadi data informasi belum? Tergantung. Kalau hanya bilang data mahasiswa, oke, itu bisa data bisa jadi informasi. Kenapa? Kalau tabel mahasiswa itu belum memiliki makna, hanya tabel aja gitu, itu data. Kalau bilang ini data mahasiswa untuk semester berapa yang kita bisa ngerti, itu baru jadi informasi. Jadi
pada dasarnya data yang ada di file Word kalian itu dasarnya adalah data. Kalau kalian bisa gunakan ada maknanya, baru dijadikan sebagai informasi. Oke? Ngerti itu ya? Jadi sekadar itu. Setelah itu, kalau kita olah, kalau kita lakukan sesuatu, itu jadi knowledge. Maksudnya apa? Ada contohnya, Word kalian itu informasi dibaca, dari kamu baca itu kamu anggap, kamu ambil kesimpulan bahwa bagusnya kita kuliah besok gitu. Itu jadi knowledge jadinya. Ya. Oke. Nah, apa bedanya dengan data mining? Data mining atau yang berhubungan learning bedanya apa? Data mining itu adalah mencari knowledge yang tersembunyi atau tidak terlihat secara langsung knowledge-nya. Jadi maksudnya apa? Jadi begini, kalau kamu lihat ya besok hujan, ya knowledge adalah besok hujan, artinya kita akan besok adalah bakal basah. Itu knowledge. Tapi knowledge-nya nggak tersembunyi. Kenapa? Karena kamu tuh ada perkembangan cuaca bakal hujan. Nah, bedanya apa kalau tipenya kalau data mining? Kalau kamu pernahnya mendapat data yang isinya adalah temperatur, tekanan udara, dan lain-lain, lalu kamu proses. Baru dapat kesimpulan bahwa besok akan hujan. Itu data mining. Kenapa? Karena tidak langsung kelihatan bahwa besok akan hujan. Kamu mesti proses dulu, diolah, dan mendapatkan data yang tersembunyi. Ya, nah itu contoh yang mudah, yang lebih susah lagi, yang lebih susah lagi begini istilahnya. Karena dia tersembunyi, dia itu tidak bisa terlihat dengan cara biasa. Jadi contohnya hujan itu, kalau kamu hanya menggunakan algoritma, suhu udara bagi tekanan udara, kalau lebih besar dari sekian hujan, kalau lebih besar itu nggak hujan, itu belum bisa dianggap sebagai data mining. Kenapa? Karena sudah ada rumusnya. Rumus kamu sudah tahu, ya. Di masa data mining adalah kamu akan mencari rumus tersebut. Itu yang dicari, itu knowledge-nya. Rumus tersebut knowledge-nya. Kalau rumusnya sudah ada, nggak apa-apa, tapi itu sudah knowledge yang sudah kelihatan. Kalau rumusnya belum ada, baru kamu cari, itu dianggap sebagai hidden knowledge. Itu berhubungan dengan data mining. Oke, jadi agak beda sedikit itu ya. Oke. Nah, setelah itu, ya, wisdom. Apa wisdomnya? Jadi bisa begini, kamu tahu besok hujan, akan bakal basah. Itu adalah bagusnya kita jual payung besok, ya. Itu adalah wisdom. Jadi dari situ kita ngambil sesuatu keputusan yang bisa menguntungkan atau membuat kita tidak rugi, ya. Itu wisdomnya. Oke. Nah, itu kebayang sedikit ya. Sekadar mengulang proses selama kita sudah pelajari ini yang ada di data mining dan lain-lain ya. Nah, ini kan direkam kan? Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana caranya kita memproses suatu informasi ya atau data sehingga bisa kita mendapat knowledge atau wisdom. Masalahnya itu nggak semudah itu. Kenapa? Kalau kita lihat data itu banyak sekali, kita benar-benar main dapat sebelah gitu ya. Oke. Tapi kadang-kadang kesimpulan itu sendiri pun bentuknya adalah rumus panjang gitu rumusnya. Ya. Juga susah. Kita bilang oke, kita dapat ya mean sekian, median sekian. Itu susah. Jadi salah satu yang dapat adalah kita menggunakan visualisasi. Ya. Kalau nggak salah di pertemuan 2 aku nyuruh kalian bikin box plot masalahnya. Kalian tanya aku sudah bikin box plot. Hah? Dia bukan tulisannya aku. Kayaknya aku punya data gitu harus bikin ini box plot. Padahal nggak ini. Padahal nggak. Begini. Pernah? Kemana aku suruh kalian bikin nggak? Belum ada apa ya? Ya. Ya, next. Ya. Next. Okay. Jadi, while the data, design of perception, how to process visual information, visual types using the right chart for the data tool, ya. Lalu turning insight into compare narrative, lalu project connection. Ya, next. So,
Sorry ya, kalau sakit ya, jadi suara agak aneh. Panas semua dulu ya. Pakai musimnya, ya. Jadi maksudnya apa? Volume overload. Manusia itu, ya, aku maksimal, aku ya. Kalau kalian jago, aku maksimal kalau bisa itu mempresentasi 3 dimensi. Maksimal. Jadi kalau data aku 3 dimensi masih bisa aku gambarkan, masih bisa aku. Kalau 4 dimensi aku nggak tahu gimana caranya. Bisa nggak? Bisa. Ada caranya menggambarkan 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi itu juga bisa. Kalian lihat nggak gambarnya? Seperti apa? Jadi kita bikin begini nanti. Tabel gitu. Ini atribut. Ada sini ada gambar, gambar gitu nanti. Maksudnya apa? Ya, bentar. Emang lagi nyambung ini. Aku taruh gambarnya di PPL. Jadi gimana kalau banyak dimensi? Jadi dipasangkan ini dengan frekuensi, ya. Gimana? Jadi itu dibikin tiap itu dibikin sebagai 2D. Lalu tapi dibikin semuanya ada 2D-nya itu. Jadi ini dengan glukos gimana gambarnya? Ini dengan apa frekuensi dengan ini blood pressure. Gimana gambarnya ini dengan ini? Jadi semuanya itu punya gambar. Ini pas. Jadi kalau 5 dimensi itu 5 dengan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 dimensi ya di gambarnya ini. Tapi digambarkan dipasang dengan 10 itu juga. Oke? Saya katakan X dengan Y kan? Ini adalah XY pasangannya gitu. Jadi kita lihat hubungannya gimana hubungannya. Oke? Setiap ini punya pasangan. Oke? Kita bisa lihat, oke. Karena kita hanya bisa melihat 2 dimensi kan? Kita pegang 2 dimensi kalau X dan Y. 2 dimensi dengan X dan Z. 2 dimensi dengan X dengan A gitu dan seterusnya. Jadi kita anggap ini kubus yang sama, tapi kita hanya melihat dimensi depannya doang yang kita lihat. Kita bisa lihat semuanya. Oke? Balik ke slide. Jadi kalau kamu itu ada itu website untuk cara melakukan visualisasi data di slide itu di web itu. Nah, ya. Nah, jadi itu sudah pusing lihatnya, ya. Tapi ya banyak orang yang sudah terbiasa gitu, malah dia gampang lihatnya, ngerti dia gitu. Ya. Oke, ya. Kenapa? Karena emang banyak orang yang punya kemampuan untuk persepsi itu bagus, juga terlatih. Ya. Jadi
kita juga dilatih punya kemampuan untuk mengenal pola. Ya, kalau nggak, aku nggak tahu kalian masuk, pasti kalian nggak dapat lagi ya tes itu. Kemarin aku lihat, kan saya dapat 3 ya 2, 5, sudah 3 tahun ya. Kalian pas masuk ke sini ujiannya ada nggak? Ujian berarti bilang ini adalah kerangka kubus gitu. Mana ini ya? Pernah nggak ini ya? Ada kalian ya? Nah, itu biasanya cowok lebih jago daripada cewek. Cewek masih lebih susah. Kalian lebih susah nggak? Mulai terasa apa? Susah nggak itu? Gimana rasanya? Yang cewek yang gambar itu susah nggak? Nah, aku pengen tahu aja, nggak masalah. Menurut kalian itu susah nggak? Dibanding kalian, lebih mudah nggak itu? Kubus gitu. Hah? Cewek bilang mudah kayak artinya karena adanya memang kalian dimasukkan ke sini karena persepsi kalian bagus di bidang itu, karena masuk ke ilmu komputer salah satunya adalah mesti jago mengenali pola. Ya, oke, next. Jadi visualization is often factor for discovery, but not real example. Never engineer discover a solve issue by measuring response time across the level. Kenapa as normal number table revealed that the map solver when the equation for failing. Jadi kalau kita lihat teks aja susah, tapi kalau dibikin dalam bentuk GIS, atau GIS enggak? GIS. Coba ininya, coba cari ke Google. Aku tanya. J-nya geographical, GIS gitu. Kepanjangannya itu di MIPA, di MIPA kemarin ada labnya GIS. Geographic Information System, ya. Jadi aku dulu pas kerja di Dapco Info, kerja tambah dengan GIS. Data-data Telkom itu ditempel ke peta raksasa Indonesia. Kelihatan gitu, ping gitu kelihatan. Itu dengan begitu aku bisa lihat, oh ini mana yang bermasalah. Kalau ada yang berdup gitu, ada yang ini, oh ini bermasalah. Kerjaan kami adalah monitoring itu. Selain itu, walaupun ada early system dan teksnya gitu, ada bagus juga kita bisa melihat, oh kok begini jaringan Telkom di Indonesia gitu, kelihatan. Oke, next. Ya. Gimana caranya? Kali ini kita perlu pipeline-nya. Acquire, analysis, visualize, communicate. Jadi boleh data, find trace, quality anomaly. Jadi kenapa? Kali ini karena kita perlu memvisualisasinya. Kita mau ngapain? Mau kayak dari tren, mau dari ini, harus kita lakukan visualisasi. Ya. Lalu present, story, and driven. Oke, next. The goal is to actually what inside. A good visualization doesn't just display data, it pushes users toward a specific action. If users ask, so what? The visualization has failed. Jadi kalau kamu lihat apa pentingnya, jadi kalian gagal. Kalian. Okay? Amazon dashboard doesn't just show tracking location, it highlights delayed shipments and then suggests immediate action to warehouse manager. Kita ambil contoh sederhana. Aku suka sekali sekarang itu yang Shopee itu bisa dilacak pakai kita ya, lacak di mana sekarang? Oh ada di Jakarta, sekarang ada di Palembang, dari jarak itu dari sini bergerak kayak gitu. Itu menurut aku sesuatu yang sangat bagus ya. Aku nggak bilang penggunanya ini, aku bilang oh mesti sudah sampai hari ini karena sudah di Palembang pakainya, sudah 3 hari nggak sampai bermasalah, bilang oh ini nggak bergerak-gerak paketku di Jakarta, kemungkinan hilang di Jakarta, atau komplain tolong batalkan paket gitu. Itu kita adalah mendapatkan wisdom untuk bilang sesuatu dari gambar itu ya. Next ya, jadi apa best sama duplication? Jadi duplication cluster oleh elemen, misleading to the effects, pie chart dengan berapa banyak ininya, misleading scale dengan different, scale and decoration. Oke,
Yang bagus, simple to design, clear immediate take away message, minimal data ini gambarnya bukan dan sudah gambar itu. Honest data, purposeful use of color. Next. Ya. Nah, data in ratio itu betul. Android profile generation is a simple but powerful concept. Maximize the ratio of data into total ink. Maksudnya apa? Data ink. Not that the ink used to display actual data like bar on chart or line in graph. Ya. Ini apa? Dulu data visual seperti apa? Pakai tinta, gambar kita mana-mana gitu ya. Ya. Dan kamu anggap semua gambar-gambar dulu semuanya di komputer, enggak. Dulu tuh visualisasi kita gambar. Ya. Dulu ada departemen gitu kerjaannya hanya departemen artwork. Kerjaan dia kalau kita mau presentasi gitu, mereka tuliskan, gambarkan itu. Ya. Kalau dokter ink used for decoration, heavy border, itu element way information. Oke. Jadi ya, jadi bilang itu kita perlu nggak ini? Perlu sedikit. Bilang itu dulu simple konsep. Maximize ratio to data into the talking. Ya, jadi seluruh tinta yang kamu keluarkan, ya, oke, usahakan besar isi daripada data ink. The goal is remove sharp junk. Every element should serve a purpose in communicating data. Next. Ya. Apa example? Apa desain filosofi? Apa just for example data ya. Kalau kamu sekarang lihat, coba buka sekarang buka Task Manager. Tampilkan. Kalau kamu begini, pusing nggak? Sekarang kelihatan, kamu lagi ngapain? Ya, ini dalam keadaan monitor ini. CPU kamu, memori kamu, disknya, file-file, direct, ya. Jadi ada yang nggak perlu nggak tampilkan gambar itu? Ada sedikit, ya. Yang penting kamu bisa lihat mana yang penting mas, gitu. Ya. Oke. Kita balik slide. Next. Jadi apa yang diperhatikan? Seeing without thinking. These are two properties that the brain processes automatically in milliseconds before calling a call. Understanding this is crucial for effective visual design. Pertama, color. Hue, red, and blue. Electricity, light, and dark are processed independently by visual context. Jadi warna itu bagusnya menggunakan warna biru sama merah atau yang kontras. Itu langsung bisa diolah oleh otak dalam millisecond. Lagi C, orientation process are detected without conscious effort. Ya, gambar curve itu langsung kita bisa lihat naik turun itu seperti ini. Ini sama begini langsung kelihatan idenya apa. Lalu fungsi akses, ya, location yang berada pada ada curve komparasi naik turun begini sama begini. Next, lalu position is best. The human eye is the most accurate judging difference in position as a bar chart line. We are terrible judging area by chart. Ya. Bar itu digambar kita pahami daripada pie chart or 3D count. For example, the Google design the analysis dashboard, they replace pie charts with horizontal bar chart. Result comparison improved by 50% and decision speed improved by 55%. Ini bagus juga pie chart, ada bagusnya.
Ya, tapi kalau untuk monitoring malah lebih bagus kita menggunakan bar chart. Gitu. Ya, next. Ya. Lalu the power of colors. Okay. Just sparingly. Use it for highlight the most important data point. No, they the entire chart. Ya. Jadi bagusnya apa ya? Putih belakang itu. Atau kontras aja. Baik satu color gitu. Jangan pakai apa GIF segala macam di belakang gitu. Gambar kalian. Ya, sedikit pusing. Ya. Sequential kalian use a contain data like temperature maps atau population data like. Jadi kalau dia apa dingin biru ya nanti makin panas makin merah gitu jadi ada gradient warna gitu. Oke. Kalau di balance disebut around zero baseline dari jadi ada jelas perubahan warna itu. Ya next. Oke. Line factor measuring top. Line factor occurs when visual representation of a difference is not proportional to the internal difference. This is one of the most common way the disease audience often unnecessary. Line factor size the effect in graphic, size in data. Line factor is 1% perfect. Anything considered below is misleading. Jadi size the effect in graphic, size effect in data. Artinya, jadi kita mungkin ambil contoh yang agak sederhana, masalah dulu ya. Coba lihat ini. Coba kamu tegak. Udah tegak aja. Nah, kamu sama aku lebih tinggi dari kamu. Ya. Oke? Ya. Tapi kalau aku difoto dan aku tegak di sini ya. Belakang gini agak jauh, maka kamu akan kelihatan bisa lebih tinggi dari aku. Hanya karena ya visualisasinya seperti gitu. Sama juga gini, data kalian ya, data kalian kalau efek yang ditentukan organisasinya efeknya 20%. Tapi yang terlihat di data hanya 10%, kita 20%. Itu jadi misleading. Oke, next. Ya. Lalu turunkan access trap. Imagine company A sold the units and company B. 11 is different. If you compare a barter with X something at 85, instead of 0, company B 3 times power than company A. Jelas jadi kan ada difference. Jadi apa? Kalau kamu ya. Jadi kita mulai dari 85 bukan dari 100 dari 0. Maka ini kelihatannya ini hanya naik 5, ini apa ini 90, 95, 100. Kelihatannya A sama B, A 3 kali, B 3 kali A. Ya kan? Itu karena kita mulai dari angka 85. Oke? Ya. Fox News berita di Amerika gitu ya, yang biasanya lebih ke arah Republik ya, atau right side ya. Mereka suka sekali bikin ini supaya kelihatannya lebih tinggi, atau sangat-sangat beda gitu kemampuannya. Ya, using critics generate political. Always start at zero unless you have combination to clearly label it location. Ya, jadi selalu mulai dari 0. Kecuali kalau punya alasannya kenapa kita mesti mulai dari 95 atau yang bukan dari 0. Oke? Ya. Saya bilang salah nggak itu? Itu nggak salah. Ya, tapi misleading. Ya, misleading. Oke, jadi tolong perhatikan. Kalau kamu lihat gitu ya. Kita kapan lagi? Kita kemarin kita nggak gitu kelihatan karena kita agak apa? Saya kalau ada yang menang besar gitu atau enggak gitu ini. Tapi kalau di Amerika itu kan cuma 2 partai, Republik sama Demokrat. Mereka suka apa? Kalau Fox News lebih ke Republik, mereka suka bikin heboh yang Republiknya, yang apa CNN gitu suka Demokrat, atau juga dibesarkan dengan mereka. Ya, mereka nggak pernah bohong, nggak boleh bohong, gitu ya. Tapi bisa misleading, ya. Oke, next, ya. Lalu accessibility and color blindness, ya. 8% dari
Man buta warna 0,5 have some color. Jadi artinya apa? Perempuan lebih susah buta warna daripada pria. Ada sini buta warna? Ada? Kalian pas masuk sini ada tes kesehatan nggak untuk buta warna? Aku masih nggak tahu kalau kamu gagal kesehatan buta warna masih bisa lulus nggak? Masih ya. Karena temanku, aku baru tahu dia itu buta warna ketika mau masuk Unsri dites apa dia bilang rasanya aku buta warna. Biasanya orang yang buta warna nggak tahu kalau dia buta warna. Ya. Kenapa? Dia menganggap dirinya kita nggak bisa bedakan. Ya. Orang yang buta warna biasanya nggak tahu kalau buta warna sampai dites baru ketahuan. Ya. Ya. Nah, kalau gitu bagaimana? Nggak bisa buta warna itu biasanya nggak buta warna hanya kita buta putih. Dia masih bisa ngelihat yang lain-lainnya gitu. Ya. Ya. Jadi kalau begitu, selain itu jangan hanya gunakan warna. Always use shape and texture or label in terms of color to differentiate categories. Ya. Kenapa? Artinya kemungkinan kalau 8%, ya berapa orang ke sini? Berapa? 31. Artinya kalau kita anggap begitu mungkin sekitar 3 orang buta warna di kelas ini. Salah satu titik. Ya, yang cowok ya, kalau cewek 0,5-nya, artinya ada berapa cowok? 1, 2, 3, 4, 5, cowok semuanya. Anggap setengah ya, 15. Artinya mesti minimal 1 orang buta warna kalau kita benar-benar menggunakan ketika. Ya, oke. Next. Ya. Data selection to be interactive to handle complex volume and analytic chart accommodate the different depths of model data. Ya, jadi kita kamu bagusnya juga tipenya adalah dynamic. Karena kita pakai program kan, bagusnya ya dia berubah. Tadi kan contoh tadi yang tadi kan lihat kan dia berubah kan, ya. Lalu bisa apa? Bisa zooming sama panning, bisa dibesar, bisa dikecilin. Kalau kamu buka tag jadi kamu double klik bagian itu jadi besar itu. Ya. Kalau filtering, jadi bisa terpilih aku mau ini. Ya. Nah, drill down effect kita bisa klik bagian-bagian bawahnya gitu. Kita ada klik, jadi sebenarnya peta, ya, peta Indonesia itu bisa zoom in kan, cari sampai katanya aku pengen lihat rumah aku ada di mana gitu. Itu bisa zoom in di Google Map, ya. Next. Ya. Lalu cek, ya. What is the most visual available for accurate data comparison? Itu adalah position and length, letak atau juga tadi, ya, length, ya. Oke. This is why bar chart company outperform pie chart in user studies. All visual system optimized for comparing position along with common scale. Next. Ya. Oke. Jadi itu sedikit dasar daripada visualisasi data. Oke. Jadi kalau kalian disuruh bangun graf gitu, bagusnya gunakan apa? Bar chart. Ya. Oke. Ya. Atau gunakan scatter plot, ya, yang menentukan position. Ada 2 yang bagus yang dibilang. Pie chart kurang bagus, tapi juga ada bagusnya. Kenapa? Dia cantik. Ya. Oke. Ya. Nah, nanti di kartu bagusnya kalian pilih mana? Choosing the right type for factor communication. Each data structure has an optimal presentation, the level of conceptual track. Next. Ya. Pertama adalah time series. Sebagian dari kalian menggunakan time series ya untuk tulis kalian. Sekarang bagaimana cara bentuk presentasinya? Best adalah menggunakan apa namanya? Line chart tadi seperti tadi yang ada di manager tadi, itu namanya line chart. Ya.
Time series doesn't include log, cell code, or the trend in the story. Yeah. Common data source, I use signal, market data, web analysis, data format, nama weather, measurement. Next. Ya. Lalu handling overplotting. When you have millions of data points plotted on a single standard or block of ink, replace nothing. Kalau kamu lihat begini ya. Okay. This is called overplotting and is common challenge with big data. Apa caranya kita menyelesaikan ini? Kalau kita banyak plottingnya. Pertama adalah either frequency data into lower frequency. For example, convert 1 second channel cost into 1 minute average. Jadi kalau itu sebenarnya bagusnya jangan per detik per 1 menit. Ya. Kemudian lakukan agregasi. So the median 25% of line instead of every individual line demi maintain clarity. Jadi kalau begitu jangan tampilkan seluruh plot, hanya tampilkan 3 bagian. Bagian ini, dan bagian ini. Oke, jadi kalau kamu lihat ada grafnya begini bentuknya. Tapi dia ganti-gantian gitu maksudnya. Ya. Oke, bukan yang hanya kalau yang begini aja itu biasanya menunjukkan average daripada suatu atribut. Kalau kita mau time series, ininya ganti-gantian bergeraknya gitu. Itu terlihat sekali kalau kamu lihat di stock market. Kalau nggak saham gitu, intinya bentuknya adalah ya partnya bergerak, naik turun gitu. Anda lihat gitu? Ya, di saat ya, next. Ya. Lalu kategori compression. Misalnya script sales per product both validity. Jadi option 1, option ya, option ini. Jadi kalau oke. Kenapa kamu milih SK? Dan K, tidak ada 3 pilihan, tidak ada SK, ada SI, ada informatika, kenapa milih SK? Jadi dari gimana caranya kamu ngambil itu? Kalau nanti bisa menjalannya baru itu. Ya kan? Jalani tadi biasa. Sudah terpilih. Enggak, coba kita ambil contoh lain lagi gitu ya. Ini laptop dulu. Bisa lakukan gini. B, C. Ya. A bagusnya A begini, tapi bagus dia dibangun begini. Biasanya kuota hanya 2 atribut. Kalau kita kira berapa atribut? Minimal 5, ya kan? Jadi bagaimana kalau kita pakai 5? Kita menggunakan ya Python gitu kan, lihat gini-gini kan, yang begini kan, ada yang begini, ya kan? Lihat, oh ini sama ini, aku pilih ini lagi kira-kira. Ya. Ini adalah opsi gitu. Ya, lihat opsi 3 ini 1%, ini 50, tapi kalau opsi 4 ini 83, ini 60. Pilih mana? Kita lihat. Tergantung dengan yang saya kan, mungkin ya, oh ini 100%, berarti ini lah. Ya, oke. Voting price use for the bar chart so artist spinning count. The longest bar identifies the cost per column and the length make effortless. Oke, kita pengen tahu mana yang paling tren hari ini. A, B, C, D, gitu. Ya, boleh dulu. Sekali lagi, mulai dari 0. Ya, ya. Breaking this row itu cara paling gampang untuk
leading audience. Next. Kalau geospatial data, tadi bilang tentang katanya mata kuliah itu atau pelajaran yang dipakai adalah namanya GIS, ya. Geospatial data, data, heat maps. Geospatial data includes IoT device, located delivery route, GC operate. This visualization is stated with graphical cluster or spatial pattern that will detect on table. Sudah tambahkan dengan ini. For example, during COVID-19 pandemic, don't have ability heat maps become the world most used data to help the government and citizens understand outbreak path and make informed decision. Ya, jadi kalau kamu sepertinya aku sekarang mau jalan-jalan, suka COVID map, ya jangan kamu pergi tempat yang tinggi COVID-nya lah, ya kan? Next. Apa lagi namanya? Hierarchy and path wall. That adalah three maps. So hierarchical data dan table. 5% magnitude. Sampai perbanyak allocation determination. Untuk three maps. Ini gambarnya. Three maps. Gambar sama gambarnya. Three sambung itu ya. Dan nanti kamu dapat three maps. Ya, three maps. Enter. Ya, klik gitu ya. Gimana aja betul. Ini juga three, coba lagi. Tengah-tengah. Cari nomor lain. Ini adalah kategori primer, kategori A. Ya. Mana paling besar? A1 paling besar. B, C, D. Karena D lebih daripada A. Jadi bagian-bagian di atas. Oke, ini kalau daripada primer. Coba ini. Ya. Paling besar. Ya. Kita pilih persoalan multiple level of hierarchy radiation from certain point. Great for the organization structure and all website navigation path. Yeah. Microsoft uses three map on the big page narrator to have bigger and by which folder the most storage and the largest rectangle will be gross. Dan jadi kamu lihat folder ini paling besar. Jadi kamu lihat drive C gitu. Mana paling besar? Folder ini paling besar gitu. Ya, next. Lalu relational network. Ya. Graph visualization between nodes and points. There are point of media connected or that big in the graph to show how connected to the media connected through contact through the important cover. Sekarang caranya ini kan tadi bagus sekali kan gambarnya kan, tapi masalahnya graf itu jadi sangat-sangat kompleks dengan sangat cepat. Kalau teman kamu ada 10 aja dan setiap teman punya 10 teman lagi itu bisa jadi 100. Ya, dan juga ada sambung-sambungannya. Kamu bisa juga temenan dengan yang 10 teman yang sudah kamu teman tadi. Oke. Ya. Jadi untuk ini kita perlu juga lakukan filtering. Bisa untuk membuang datanya kita nggak pengen lihat gitu contohnya. Oke. Lalu distribusi spread, histogram.
So the signal variable by grouping it to beam. Perfect for large. Contoh dan histogram to analyze beam section like some of the most section are in the very short 10 minutes or very long, ya, tapi jarang di tengah-tengahnya. Artinya apa? Orang biasanya nonton sebentar, ya, atau nonton sampai habis. Jarang hanya nonton di tengah-tengah untuk berhenti. Ya, kenapa? Ya, biasanya kalau kita nonton sudah immerse gitu ya. Ya, kalau 10 menit nonton jelek, ke film lain kan. Kalau setengah jam sudah pengen sampai akhir, ya, pengen tahu gitu. Kalau box plot, ya, pokoknya benar apa? Mungkin kalau kategori kalau media, kalau sampai cash plot, kalau dan apa kalau box plot, sampai ada best terus best, ya. Next, ya. Never use a pie areas with too many lines. That is so that people constantly misspell pie chart with more than 4 segment. Jadi kalau kamu mau gunakan pie chart, ya, jangan lebih dari 3 bagian, maksimal 3. Lebih daripada itu gunakan chart lain. Ya, kalau 2, 1 oke lah. Kalau cuma 2 masih boleh. 1 jangan guna 1 pie chart, pasti bulat doang dia. Ya, jadi bagusnya hanya 2 atau 3 bagian kalau gunakan pie chart. Lebih daripada itu manusia nggak bisa lagi. Manusia standar susah memahami pie tersebut. Ya, jadi maksudnya apa? Use horizontal chart by manual difference comparison systematic user can identify top 3 categories in bar chart kita pakai daripada pie chart. Ya, next. Ya. Oke. Jadi kenapa kita sekarang mempelajari semua bagian-bagian ini? Kenapa? Ingat sekali lagi, big data adalah teknologi. Ya, di ujung teknologi itu biasanya ada suatu reporting atau monitoring atau dashboard. Ya, jadi ujung itu sekarang kita pilih. Bagusnya kita monitoring itu atau kita kasih lapor atau bagusnya menggunakan dalam bentuk apa? Bisa kita. Oke? Lihat kan banyak pilihannya, sekarang kita mesti pilih. Ya. Nah, sebelum itu dulu kita akan bermain dengan sedikit IMK. Apa IMK? Interaksi motor putih sudah dapat pada kuliahnya? Iya. Jadi sekarang aku sudah mempelajari sedikit. Aku bukan dosen yang bagus untuk mengajarkan IMK. Ya. Buat aku yang penting kelihatan sudah oke, jadi aku kasih biar orang lain jadi cantik. Ya, aku nggak punya persepsi yang bagus gimana. Kemarin pas jalan-jalan ke Jepang gitu, adikku bilang, rugi bawa kamu nggak bisa ngambil foto. Sudah kelihatan kamu, seperti kamu ada foto itu kelihatan, udah gitu kan? Udah katanya masih begini. Oke lah. Dah, sama nggak? Enggak masalah. Kenapa? Ini gitu. Oke lah. Kamu ini aku pegang, aku pencet, kamu kerja, baru dia senang gitu. Kalau aku yang foto gitu aja, cek, bisa ngulang sampai 5 ke 10 kali, baru gitu senang dia. Aku nggak bisa bedakan. Ya. Aku nggak bisa bedakan. Kalian mungkin yang cewek apa yang suka foto-foto gitu bisa bedakan. Aku bilang, aku kalau kamera tuh yang paling bawah untuk fotografer adalah kamera. Aku sama sekali nggak peduli spek kameranya. Ya, aku paling nggak peduli spek kamera. Kita berlaku space, memori, CPU, baterai lebih tinggi daripada kamera berlaku. Ya. Nah, tapi itu penting sekali. Aku tahu penting, cuma aku nggak bisa. Ya, nggak punya persepsinya. Ya, aku tahu itu bagus, cuma aku nggak bisa tahu kenapa itu bagus. Itu beda, aku nggak tahu. Ya,
F pattern. Usually dashboard like text, top to left, bottom to right. Put the most critical information on the top left, where eyes naturally land first. Kalian pelajari nggak itu di IMK? Taruh yang paling penting di bagian sebelah kiri atas. Ya, lihat ini itu enggak di sini aku udah lama nggak lihat ini. Kalau kalian ini apa pergi ke restoran gitu, restoran yang bagus, ya sebelah kiri ada itu adalah yang paling mahal makanannya dan paling spesial. Ya, itu restoran yang bagus, yang ngerti bagaimana buat menu. Oke, ya top left, ya bottom. Jadi kalau itu mata kita biasanya selalu mengarah ke kiri atas, ya kiri atas. Itu yang karena kita biasa baca dari kiri ke kanan. Aku mesti tanya, aku masih tanya ke orang yang Jepang atau orang Arab, mereka gimana? Apakah mereka kanan ke kiri nggak? Lebih bagus ya ini. Mungkin mereka kanan ke kiri, di kanan atas lebih penting daripada kiri atas. Ya, itu berhubungan dengan unsur budaya. Ya, karena mereka baca dari kanan ke kiri, kita kiri ke kanan. Ya, lalu visualize grouping, group matrix visualize using broad borders, colors, and negative space. This reduces cognitive load and helps. Jadi apa? Gunakan apa itu namanya? Negative space. Apa itu negative space? Kalau kamu taruh sesuatu, jangan taruh sesuatu yang lain di dekat situ, bikin nanti akan kosong. Ya kamu langsung, mata kamu tuh langsung mengarah ke bagian itu. Karena yang kosong kita langsung melihat sesuatu yang tidak kosong. Oke, lalu posisikan color grading. Kalau kamu gunakan warna, di sini merah tinggi, kalau kita merah rendah, itu jadi masalah. Oke, jadi red always means bad, ya. Green always means good, yellow means warning, ya. Gunakan warna seperti gitu. Jangan merah dianggap bagus sekali-sekali gitu. Oke, ya. Gunakan cara pewarnaan yang konsisten. Itu sebenarnya kita sudah dapat di IMK dapat tadi. Ya, next. Contoh example. Ya. Ya, di Airbnb dashboard mereka, lihat ini adalah yang kita bicara ini bukan tampilan kalian yang kamu lihat. Ini tampilan Microsoft-nya, tampilan yang dilihat oleh Apple, oleh engineer-nya yang lihat ya. Oke. Kalau buat kalian sebagai Airbnb itu bikin cantik aja. Cantik dan menarik. Lebih penting. Kalau kan dan kamu nggak perlu masih banyak. Kalau selama ini harga dan tempatnya itu. Tapi kalau ini monitoring, ya. Let me just for example, the top left corner shows total earning, the most important metric. Below that booking request are coded in green. The more confirm, yellow spending rate is cancel. Jadi kelihatan berapa banyak yang terima, berapa yang pending, merah yang cancel. Jadi jangan sampai banyak yang warna merah kan, bikin bagus. Ya, tentunya, oke. Let the matrix or group card. The entire data follow F pattern post can be understand the roll result in another 5 seconds. Okay, next. Ya. Oke. Sekarang tools kalian apa untuk memvisualisasi? Pertama adalah code base. Kita menggunakan Python atau offer maximum stability. Calculation but require programming skill for more development time. Okay. Lalu B platform, tadi dulu Power B provide high speed development with modern stability to drag and drop interface. Okay. Lalu Flow Native, Looker, Studio, quick sign over seamless integration with cloud data and middle time. Jadi bisa belajar salah tiga ini. Asalnya kalian semua masih menggunakan yang code base ya. Ya, coba gunakan yang B platform, coba gitu ya. Lihat bagaimana cara memudahkan ya, dia itu. Ya, next. Ya. Visualization, Matplotlib, Seaborn, kalau ini adalah beberapa yang bisa kalian pakai. Ya. Ya, data scientist, Instagram, uses Proti,
to create interactive data dashboard with product manager can explore without writing code. Next. Ya. Ini adalah pengguna next. Tableau deep dive. Key strength best in class visualization with interactive drag and drop connected to terabytes data. Solving feature suggest optimal chart type. Jadi dia juga akan menjelaskan bagusnya kamu menggunakan chart ini. Strong community and extended training resources. Jadi kalau kamu bingung ada trainingnya. Growth time success. Warman uses Tableau. Analyze two perfect data across stock. Analyze can create complex visualization. Next. Power BI deep dive. Punya daripada Microsoft. Offers deep integration with Excel, Azure, making it the natural choice for oriented query yang sudah menggunakan Microsoft. Kenapa bagus? Lihat, natural language query. Kamu kalau query cukup ketik aja. What are the sales the next quarter? Power BI akan buat langsung grafnya tanpa kita coding. Excel integration, sebenarnya import Excel modules and formula using the learning curve for Excel yang orang yang suka pakai Excel. Ya, lalu cost advantages lebih mudah daripada Tableau. Ya, kalau kamu sudah memiliki license Microsoft 365, kalau nggak punya, ya beli dulu baru terasa mahal. Ya, sekali lagi, ya ini dipakai oleh organisasi yang punya uang. Ya, bagusnya sih paling tidak kalian coba-coba sedikit. Kenapa? Kalau kamu dunia kerja, artinya kamu kerja di suatu organisasi yang punya uang, mereka akan biasanya mau mengeluarkan uang untuk dapat sesuatu yang bagus. Kalau kamu biasa pakai yang murah dan jelek, pakai data yang bagus dan murah, bagus yang dan mahal yang bagus, kamu tidak akan bermasalah. Ya, seperti inilah kalian ini. Kalian sepertinya mau jadi pembalap Formula One, tapi selama ini hanya pakai mobil Avanza balapannya. Ya pas lompat ke mobil Formula One, kalian pasti nggak jalan mobil kalian itu, pasti cepat paling lambat. Makanya orang itu kalau menjadi Formula One itu meningkat. Pertama pakai murah, go-kart, baru pakai Formula 3, Formula 2, baru Formula 1, pelan-pelan naiknya gitu. Ya, maka makin mahal. Tapi skill mereka makin tinggi. Ya, kamu juga. Karena boleh pakai murah, tapi juga coba pakai yang mahal. Biasanya orang yang mau lompat ke Formula One, mereka kadang-kadang kalau orang yang punya uang akan sewa mobil-mobil itu untuk balapan, untuk test drive gitu, untuk sebelum mereka kan tim F3 manggil dia kan dari go-kart kan, sebelum dia, jadi jangan kamu pertama kali dipanggil baru itu pertama kali kamu masuk ke mobil Formula 3. Ya, kalau kamu punya uang, kalau kamu nggak punya uang ya mau bilang apa? Ya tapi kan kalau kamu lihat pembalap itu biasanya orang-orang kaya semua. Ya, next. Ya, lalu dashboard, tools like Studio Looker, Google, QuickSight, Amazon, offer direct real-time connection to cloud data movement, benefit extended fast rendering, varies directly and warehouse. No need for extract load time itu separate BI tools. Contohnya tadi, New York kemarin ya, New York bisa itu dengan cepat. Tapi dia bayarnya ya per kali query. Ya, next. Ya. Lalu ada D3JS. D3JS is JavaScript library creating highly customized interactive visualization for web. Itu choice ya, use case dia menggunakan DJI untuk interaktif grafik untuk pada slot 3. Trade-off apa? Perlu apa? Requires significant probabilities and development time, but offers unlimited creative possibilities. Ya, masalahnya buat aku mungkin bagus di bagian pertamanya. Apa? Programming aku bagus. Ya. Tapi yang bagian bahkannya enggak kreatif, aku nggak punya untuk itu. Jadi nggak gitu berguna buat aku ini. Ya. Jadi buat aku maksudnya simple aja. Oke. Karena aku nggak punya kemampuan untuk membuat sesuatu kreatif. Oke. Nah, kalau kalian
Mungkin bagian yang ininya kurang, tapi bagian ini bagus. Jadi bagaimana? Ya, mungkin tingkatkan. Aku maksudnya itu agak susah aku tingkatkan. Ya, sudah apa? Masalahnya aku nggak bisa ini bedakan mana yang bagus sama yang jelek gitu. Ya, kan? Oh, sepertinya Gundam gitu. Ini yang bajakan, ini yang asli. Sama aja kelihatannya. Tapi kalau yang ini kelihatan benar, ini mana yang asli palsu. Ya, itu aku. Ya, kalian mungkin yang itu mengatakan kalian bisa menghargai yang cantik. Aku nggak bisa. Berapa? Oke, next. Lalu data visualization. Jadi dashboard yang statik, ya. Oke, klik itu statik keluarnya. Lalu ya, data started loaded typically through nightly batch process. Example monthly sales, reports, quarterly itu dashboardnya memperlihatkan tentang yang diambil pada historical. Kamu sebaiknya menggunakan data live atau time series, kamu mungkin masih menggunakan yang dashboard yang real time, di mana data kalian seperti stream, ya, dari Kafka dan lain. Contohnya Uber driver, dispatch system for stock trading platform, contohnya. Itu karena datanya selalu bergerak. Next, lalu dashboard itu gimana? Dashboard itu siapa? Jadi selama ini kalian kan bilang, kalian itu bikin pipeline untuk big data. Sekali lagi, salah satu yang kalian bikin, aku bilang pendahuluan kan, ada tujuan, manfaat, bisa masalah kan. Salah satu yang aku kemarin bilang adalah apa 5 tadi 5W 1H-nya apa 5W 1H apa? Why? What? Where? Oh, kalian kemarin aku lihat kalian belum jelas. Siapa yang belum jelas siapa ya? Siapa yang bakal menggunakan ini kalian tuh? Nanti kalian coba pikirkan di masa kalian. Karena kalau sini, itu siapa? Level 1 eksekutif, high level KPI, masih mencat, single screen, no scrolling. Mereka. Ini apa? Maksimum cuma ada 3 chart. Ya. Focus on outcome of financial impact. Kalau level 2, outcome matrix filtering and below the multiple screen, by the function. Analisis, dia maunya sangat-sangat detail, bisa banyak chartnya. Each level serves different audience for different needs. Jadi, kamu siapa level kamu yang kamu buat? Kamu siapa punya? Ya. Lalu kalau begitu pikirkan gimana untuk laporan kalian. Ya, next. Ya. Using your tool. Ya. Kalau kita lihat ada kata ya, sekarang pilih yang gratis. Ya, pilih yang gratis. Ya. Saya dulu cost 70 per bulan commercial license. Ya. $10 untuk Microsoft 365. Python no gratis, tapi kamu mesti bisa gunakan. Jadi maximum for impact, minimal training start with Tableau atau BI. Nah, saya staff ini ada versi gratisnya untuk belajar. Silakan coba. Ya. They offer best balance of ability for ease of use. Next. Ya. Nah, visualization, face, storytelling. Kamu kalau bikin gambar mesti memiliki arti. Oke? A chart or graph static object that display data. It shows what happens, but doesn't explain why it matters and what it does. Jadi adalah line chart showing declining sales. Oke? Turun. Jangan kalian. Storytelling, a narrative with a beginning, middle, and end. It's in charge to guide the audience to specific conclusion in an action. Jadi presentation will explain why sales decline, which products are affected, and recommend specific intervention. Jadi dari gambar kelihatan, oh, ini turun gara-gara lihat tanggal sekian itu ada toko lain bikin diskon gitu. Itu kita bisa ngambil kesimpulan atau ngambil next. Ya. Jadi dalam manufacture pastikan satu bisa narik perhatian orang. Our sales are down 50% this quarter. Maksud tadi, oh, masalah kenapa? Kita rugi, kita ada rugi selama 15%.
Ya, lalu introduce data analysis, draw content region X dan Y produk itu ya. Jadi kelihatan produk itu gara-gara ini dia turun sekian persen harganya. Itu kenapa? Naik harganya sekian, makanya saya turun. Ya, lalu berikan suatu resolusi. We must relocate marketing spend to region X and promote produk Y. A very important story follow the three structure. Without it, you have facts but not narrative. Jadi artinya apa? Kalau kamu tidak memiliki suatu cara storytelling, yang kamu dapat hanya informasi, tidak knowledge, tidak wisdom. Ya, ini bilang oke, gambar ini menceritakan bahwa penyakit turun, tidak ada knowledge-nya. Kenapa turun? Turun aja gitu. Diceritakan, nggak kelihatan kenapa turunnya. Tidak bisa kamu ngambil wisdomnya. Oh, karena ini turun, kita mesti promosikan barang lain gitu. Itu nggak kelihatan. Oke, itu adalah chart yang biasa. Nah, rata-rata kalian akan membuat chart yang biasa, yang tidak ada storytellingnya. Tapi kedepannya nanti kalau kalian oke, bikin presentasi, ya, perlu graf. Graf itu jangan hanya graf yang hanya nunjukin gambar, atau juga punya bisa diciptakan gambar itu. Ya. Next, 5C dalam storytelling. Kita ulang konteks. Why are we here? What's the background situation? Conflict. What's the problem that's solving? Karakter. Who and what? Focus. Outcome. Machine region. Climax. The main insight, the legal anomaly or trend. Baru conclusion. Ambil clear, actionable recommendation. Jadi kalau kamu bisa buat semua ini dalam satu, bisa graf ini bisa kamu gunakan untuk menceritakan 5C, graf kalian bagus. Ya. Tapi kamu cerita ya, jadi kamu tegak gitu ya. Jadi kalau orang lain mungkin nggak bisa diceritakan. Kalau kamu bilang oke, ini deh, lihat ini gambar. Sini kita lihat ini ada pencilan. Oh, pencilan kan? Ya. Siapa orang yang ini? Baru klimaksnya. Karena begitu baru maksudnya adalah kita mesti lakukan ini. Ya. Karena bisa aja kamu kirim memo. Ya, tapi kan kalau kita kan mau presentasi kan yang kita bisa kan adalah orang-orang yang punya power gitu ya. Next. Ya. Jadi contoh konteks, Airbnb was struggling to grow New York di tahun 2010. Complex listing were getting booked despite high demand. Character of course and property foto. Climax data ada revealed that listing with professional photo exists 2 times more booking than those with promoted photos. Conclusion. Airbnb hire photographer to shoot listing for free. This site inside so data surrounding platform. Jadi lihat gini, oke. Banyak orang yang pengen nyewa di New York, banyak listing, tapi booking sedikit. Kalau lihat, ternyata yang paling banyak booking adalah yang gambarnya cantik, pakai kamera yang bagus, pakai fotografer yang bagus. Jadi kalau gitu Airbnb bilang, oke, kalau gitu kita sekarang sewa fotografer untuk fotografi kamar itu dengan cantik supaya dan gratis, jadi nggak perlu orang yang ininya. Maka setelah itu naik ininya, oke, tapi dari graf itu kan grafnya, oh ini, ya. Tapi ini adalah contoh storytelling yang bagus, konteks, konflik, karakter, climax, conclusion. Oke, next, ya. Ya. Nah, kalau kita punya chart gitu ya, begini, ya, bagus juga kasih namanya annotation, kasih panah gitu. Ini lihat panah itu, ini lihat gitu. Walaupun ada label, ada begini, sekarang masih kasih lihat ini yang penting sekali. Lihat itu katanya, ya. Terus ini kasih flags, ya, ini kasih price difference, ya. Annotation or text placed directly on chart to explain specific event. Explain. Ya, ini key component gitu ya. Without annotation, viewers see a dip but don't know why. With it, they understand the cause and make information with response strategies. Ya. Jadi walaupun sudah bagus graf kalian, bagusnya tambahkan lagi annotation. Lihat ini. Ya, walaupun sudah jelas yang dilihat, tambahkan lagi biar lebih jelas lagi. Next. Ya. Use quantum to drive focus. In human eye, using principle to drive attention is the most important elements.
Gray out no user data, mute or disable data level that provide context but are misses. Jadi kalau bisa di ini ya, use bold as a color, apply bold color only when data point or trends you want viewers to focus first. Instant attention, the viewers instantly be drawn to one area that require their attention without conscious thought. Ya, tadi sudah lihat kan pakai panah tadi. Ya, tapi bagaimana kalau enggak? Ya kita mesti buat supaya lebih kelihatan bahwa ini gunakan negative space atau negative space kosong, tengah-tengah ada gambar gitu. Ya, next. Ya, the power of repetition. Repeat core method using different visualization to enable finding. This technique develops multiple learning style and ensure. Example, if you discover Central 4 is causing 80%, but you saw this inside through a line chart, map solid physical visualization Central 4, table ranking. Jadi kalau gitu bikin sampai 4 gambar yang menunjukkan bahwa ini bermasalah. Supaya jelas-jelas kelihatan gitu. Ya. In visualization, reinforce the conclusion from different angle, making insight impossible to miss. Ya, next. Ya. Yang kedua, know your audience. Sekali lagi, apa yang bilang? Who siapa who kalian? Kemarin masih belum kelihatan punya siapa punya. Oke? Siapa audience kalian? Apakah dia eksekutif? Apakah dia analitis? Kalau eksekutif fokus on KPI, high summary, quality impact, no technical jargon. Itu like revenue impact, strategic advantage. Ya, time biasanya orang itu eksekutif hanya punya 5-10 menit untuk dengar laporan kalian. Untuk eksekutif, ada analisis, jelaskan metodologinya, data source, sertifikat, dibuat untuk review work. Ini bisa sampai 60-30 menit orangnya, karena dia akan diskusi dengan kalian. Kenapa dampaknya gini. Ya. Oke, next. Ya. Ya. Oke. Ini yang jarang dijelaskan. Jadi, bagusnya itu jangan akhiri sekali dengan terima kasih Q&A. Jadi bilang sini, the final slide should contain one clear conscious statement. But others do next. This is where data becomes action. Yeah. Example, I want to immediately pause process line BNB with version sequence algorithm. Expected cost delay. Jadi ini ketika kalian tak hari ini akhir sekali gitu. Slide itu presentasi. Dan akhiri dengan terima kasih. Itu ya itu budaya kita. Ya, itu budaya aku karena kan kita ngajar. Jangan samakan cara kita presentasi kalau pas aku ngajar kalian dengan presentasi di dunia bisnis. Beda. Ya, kita misalnya gitu, bagusnya kalau kita akhiri bilang, oke, dengan begitu maka akhir dengan beli produk A gitu. Ya kan? Jadi yang terakhir kali terpikir di otak di pulang produk A aku mesti beli. Bukan, oh terima kasih, kita pulang. Bukan itu yang maunya dipikirkan gitu kan? Maunya adalah presentasi, keluar dari ruangan langsung beli produknya gitu. Bukan, jangan sampai orang pikir, oke, nanti aku boleh pulang. Jangan sampai itu yang masuk ke otak kalian, ya. Ya. Jadi what to do, documentation sama timeline. Mesti tipenya adalah actionable. Akhir sekali. Next. Ya. Oke. Lalu ini yang aku susah buat kalian. Aku susah. Karena aku memiliki kelemahan IQ rendah. IQ ya, IQ rendah, IQ agak tinggi, biasanya itu bertolak belakang IQ sama IQ, ya, aku susah empati dengan orang, oke, ya, nggak tahu, makanya aku juga susah lihat mana bagus jelek, satu kelemahan juga situ, aku tahu kelemahanku, itu misalnya itu salah satu yang mesti dipelajari adalah apa kelemahan kita, tahu apa kalau kita tahu, ya. Jadi kalau kita nggak ada orang tahu apa yang kita mesti lakukan. Ini empati. Emotional value is berupa baik dari persen. This is functional but emotional flat. Decision makers may not feel urgency. Okay, saya bilang this person value means 100 workers lose their shift and 500 customers will receive their orders on time. Lihat bedanya. Ya, ini menunjukkan
Oh, yang benar bakal gagal. Kalau bilang kalau gagal, akibatnya ya buat aku lebih penting buat aku ini lebih penting karena aku ikut rendah. Maksudnya orang-orang ikut mereka lebih tinggi dari aku. Ini lebih dampaknya lebih tinggi untuk kalian. Ya, kalau baca ini. Sekali lagi perhatikan orangnya. Ya, kalau orangnya tipenya emosional lebih mementingkan hasil itu, ini mungkin lebih tinggi. Tapi kalau tipenya orang sosial, ini lebih tinggi efeknya. Dibilang dan rata-rata orang memiliki empati lebih tinggi dari aku yang aku agak di orang yang di apa jarang orang seperti aku. Ya, ini lebih bagus hasilnya, dampaknya gitu. Ya, this creates a need to make impact in the world and human. Ya, next. Ya, complete the loop. A good story completes the loop by ensuring conclusion directly address the business problem. Customer satisfaction scores drop last quarter. The president revealed that response time increased 2 hours and 2 to 8 hours due to unexpected. Conclusion. By hiring financial operations, we can restore 2 hours response time and recover unexpected score. ROA in 6 months. Artinya apa? ROA 6 months. Kita bilang, kita sudah turun 20%. Jatuh 2-8 jam. Conclusion, hire 5 orang lagi, dan dalam 6 bulan kita akan balik investasi kita. Ya. Jadi jelas-jelas ada ininya. This is a list complete. Jadi orang yang bagus gitu, dia akan memperlihatkan masalah, memberikan analisis, lalu juga memberikan jawaban bagaimana menyelesaikannya. Ya. Jangan hanya bilang ke bos, bantu kempes. Bos bilang, ya tukarlah bannya. Ya kan? Itu kan bukan kerja dia mikir bagaimana terbang kan? Kamu juga sebagian dari hal-hal masalah gitu yang kamu anggap mesti dianggap bos. Kadang-kadang cukup kalian bilang boleh nggak lakukan ini, tapi mesti beri alasannya. Ya. Ya. Jadi jangan hanya bos itu paling benci kalau kamu datang hanya bawa masalah. Dia lagi bawa. Jadi lihat ya. Sekarang melihat bikin dari slide untuk saya. For clarity question, lihat tadi ya, kiri atas. Choose the right chart. Tell a story dengan gambar kalian. Next. Ya. Jadi bagaimana bagusnya? Remove, simplify colors, macam-macam. Every kind of serve purpose. Start at zero. Jangan menggunakan chart yang mulai dari angka 95, 90 gitu. Dari nol. Auto kasih panel gitu atau panel ini bagus, ini lihat gitu. Tapi jangan terlalu banyak. Ya, cukup 1-2 gitu, lihat ya. Be actionable and clear knowledge drive specific decision. Next. Ya. Jadi mana kalian ini? Your project report must have master visualization storytelling principle. This is what is required. Multiple type, at least 2 different. Misalnya, for example, time series, line chart, and distributed histogram. Nomor 2, sekalian. Okay? Summary slide. Nanti create single summary slide that tells the story ending with key conclusion and recommendation. Jadi di akhir tugas kalian gitu pasti ada suatu konklusi. Dan bilang, ini Pak, udah beres. Ya, apa yang mau lakukan? Ya. Lalu annotation, bagusnya kasih sedikit tambahan gambar gitu yang menunjukkan. Ya, di graf kalian. Oke? Ngerti itu? Ada pertanyaan? Jam apa sekarang? 9.30. Angka cepat mengajar ya. Sejam mengajar. 60 slide kan? Ya. Terus sama biasanya berapa slide mengajar? Kalau 2 jam. Hah? 60 tapi 2 jam makin ngajar non-stop. Iya, 60 slide. 2 jam makin ngajar.
Next. Jadi contoh ya, visualisasi line chart, soal daily sales, bonus month, visualisasi, program, summary report, the launch, target campaign, both age group, information, expected revenue, income by percent. Ini kalau yang konklusinya itu boleh kalian coba karakter kalian ya. Ya. Kayak nggak mesti benar-benar karena itu sudah level atas sekali kalau mau bikin misalnya. Tapi coba pikirkan lagi kira-kira. Mulai sekarang. Ya, next. Ya. Jadi pikirkan gini. If you show your dashboard to another person, should they understand the main finding in the seconds? Are you sure that correlation you found is coincidence? Have you tested with significance? Does every color and line on your chart have purpose or are just some decoration? If you answer no or maybe to any of these questions, revisit explanation before submitting. Jadi ini kedepannya kalian pikirkan kalau kamu setelah mau lulus gitu, kalau sudah bikin graf, tanya ini. Ya, pertama, ngerti nggak orang dalam 10 detik dari graf kalian? Berarti kalian sudah dicek secara statistik belum? Setiap warna itu punya arti nggak? Oke, next. Common mistake. Trying to show everything in one chart. Itu ada kondisi overload. Kondisi itu karena multiple fokus chart. Itu maksud jangan fokus chart. Pisahkan. Jadi kalau kamu punya chart gitu ya, perlu line chart, ada dua ini ya, pisahkan aja dua gitu. Kalau nggak perlu digabung. Ya. No clear conclusion. Sorry, nanti beda bahasa. So what? Conclusion and conclusion. It was design using different color scheme across chart. Solution sampai skala palet and stick to it. Merah jelek, kuning. Hati-hati, hijau bagus. Ya, next. Okay, target science team is that customer who bought baby product also purchase another item. This insight clearly visualized in net and graph. That is specific product changes. Solution. A number of diagram shows unexpected balance between baby products and other categories. New parents also buying eggs and place these items near product. 15 increase the value by 50 adalah annual revenue. Kemarin aku memberikan contoh adalah bir, kan? Tapi kan itu kan bir kan itu sudah lakukan secara analisis, secara data mining, diberikan kesimpulan. Tapi kalau dibikin secara graf gitu, itu orang bisa ngambil kesimpulan sendiri tanpa data mining, hanya melihat oh X nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung gitu lah ya. Oh kalau gitu ini yang ambil sebelah itu harus sebelahnya langsung gitu. Ya, tanpa lakukan data mining, hanya dengan lakukan visualisasi. Ya, next. Ya. Sekali lagi, ethics kalian. Ya, with great visual power came the possibility. You can easily make audience or the pertama, cari dengan showing only the time period for subject support the user. Always show full context. Mesinnya scale, sekali lagi, mulai dari 0, jangan dari yang angka yang membuat kelihatan dari besar, ya, atau jangan bikin proses apa clear label. Lalu sekali lagi, jangan kamu bikin sesuatu yang kelihatannya korelasi menjadi suatu position. Kita ini berhubungan, tapi jangan membuat graf, ya, yang punya korelasi sehingga orang memperkira ini menyebabkan ini, ya, ya. Jadi jangan membuat graf yang kelihatannya causation padahal hanya correlation. Ini juga sering terjadi. Next, ya, next. Ya. Jadi apa harus kita pelajari minggu depan? Gimana dari kasusnya kok? Practice regularly. Tadi example, get feedback, stakeholder. Ya, stakeholder. Jadi pelajari, latihan diri kalian, lihat apa yang tren sekarang untuk graf sekarang. Kenapa graf yang sekarang dipakai mungkin minggu depan mungkin malah bilang pie chart paling bagus. Tapi penting gitu. Ya, next. Ya. Oke, next meeting kita akan lihat nilai ethics, privacy, and governance. Hubungan dengan ethics. Ya, hari Jumat. Kalian. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhir di sini pertemuan kita. Tolong hari Jumat sudah ada draft kasa minimal bab 1 kalian sudah beres. Atau pengen lihat bab 1-nya. Ya, oke.
Kalau ada pertanyaan kita akhir sini, kita ketemu lagi minggu hari Jumat ya. Sama pagi semuanya. Hah? Sudah bisa belum ya? Itu masih gagal ya aku. Sudah selesai? Sudah foto belum? Yang lain. Baik kali. Kapan kalian dosen foto? Itu terus ya. Mau reaksi? Nggak bisa makan. Absen. Jelas sama pagi semuanya kan. Ya pagi Pak. Tantangan baik. Yang sudah isi. Iya.